Bahkan buktinya, santri-santri mereka itu dengan para kiai itu nggak hormat sama sekali. Karena yang lebih didahulukan itu mereka, para habaib itu. Di mana-mana. Sehingga menganggap rendah sebelah mata para kiai yang ada di masyarakat sekitarnya. Dia berada dekat rumahnya, tetangganya. Ini pendidikan macam apa? Ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Doktrin yang harus dihapus di bumi tercinta Nusantara ini. Tidak boleh dipertahankan. Jika dipertahankan, maka Indonesia ini selain sulit untuk maju, juga membahayakan generasi muda, generasi kita semua. Nah ini saya setelkan. Dia itu kalau sudah dia benci kepada habaib, rasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Jadikan mereka itu termasuk pemimpin. Dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam, lihat dulu, ada habaib nggak mau jadi imam, walaupun kecil sudah jadi imam. Kenapa? Dia tahu nyambung sama ilmunya Rasulullah, dipandang sama beliau. Itu sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ad'u bihi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Semoga semuanya diberikan karunia, kenikmatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Menikmati hidup, hasanah fid dunia, yang menghantarkan panjenengan semua nanti juga hasanah fil akhirah. Diberikan kelimpahan, rezeki, kesehatan, umur yang berkah dan panjang, diberikan ketenangan, lahir dan batin, putra putri, dzurriyyah yang sholih dan sholihah, dzurriyyah yang thayyibah, sa'adah fid dunya hatal akhirah. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Kita akan membahas materi yang sangat rasis ya. Yang selalu kita selama ini dituduh sebagai orang yang rasis. Padahal sebenarnya siapa yang rasis itu panjenengan semua bisa melihatnya, bisa memastikannya siapa sebenarnya. Nah ini juga dalam rangka untuk ngedem-ngedem, jangan membuat suasana semakin panas, kita akan tetap bersabar. Sampai kapan batas kesabaran itu ya tak terbatas, namanya sabar. Kita selalu dihina, direndahkan sebagai klan, kelas, ras yang rendah. Hatta tokoh masyarakat, hatta kiai
ustadz yang bukan dari golongan habaib itu tidak boleh merasa sama derajatnya dengan mereka. Tidak boleh. Merasa sama saja itu tidak boleh. Apalagi melebihi di atasnya. Dan bahkan jika ada perkumpulan, di situ berkumpul antara kiai dengan habib, maka kiai nggak boleh menjadi pemimpin bagi habib itu. Dicontohkan katanya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan. Katanya pada waktu mau mengimami sholat, itu melihat dulu ke belakang. Kalau ada habibnya, di antara makmuminnya, walaupun umurnya ya di bawah beliaunya, ya, maka Mbah Hamid nggak mau jadi imam. Habibnya itu disuruh ngimami. Ini adalah bukti bahwa seakan-akan derajat kiai itu lebih rendah dibandingkan dengan derajat habib. Dan bahkan ada cerita lagi Mbah Khalil Bangkalan. Katanya pernah menemukan seorang habib yang mabuk-mabukan di jalanan. Lalu dibawa pulang, ditidurkan ke dalam beliau Mbah Khalil Bangkalan. Dengan penghormatan, penuh penghormatan. Lalu paginya dinasihati dan akhirnya tersadar dari perbuatannya. Sampai beliau Mbah Khalil Bangkalan itu menghormati habib yang salah sekalipun, berdosa sekalipun. Sampai seperti itu. Apakah benar cerita itu? Menurut saya itu adalah karangan saja. Mereka itu selalu mencantolkan baik nasab ataupun peristiwa ataupun sifat-sifat baik yang dimiliki oleh ulama-ulama yang lain dicantolkan kepada hasab dan nasab mereka. Nah, inilah pemalsuan. Di sana ya begitu, di sini juga begitu. Dulu ya begitu, sekarang ini ya begitu. Tidak hanya itu saja. Bahkan diancam jika ada kiai mendahului memimpin habib atau bahkan membenci habib, maka habis sudah. Ini adalah sebuah kata-kata yang diambil dari sebuah hadis fatahlik, maka kamu akan binasa. Tetapi ini memanipulasi isi dari hadis yang sebenarnya. Diarahkan ke Ahlul Bait versi mereka. Yakni ya para habib itu. Jadi Jumawa mengaku sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi. Lama-lama mengaku sebagai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di video nanti akan kita dengar bersama. Karena ini video baru juga. Selama ini kita sudah bersuara, namun pihak RA dan kawan-kawannya masih belum bisa dan mampu menyadari perbuatannya. Ini bagaimana? Apakah mereka sudah kebal dengan nasihat? Apakah mereka sudah menutup mata dan telinga sekaligus hatinya? Ini yang kita sangat sayangkan. Karena ini jika tidak di-cut mulai sekarang, maka Indonesia akan seperti Yaman. Negara penuh konflik, perang saudara. Mohon maaf, saya nggak menakut-nakuti. Karena apa? Karakteristik seperti itu tuh nggak cocok di Indonesia. Gitu loh. Indonesia itu tidak boleh rasis. Harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh merendahkan ras satu sama ras lainnya. Nah ini justru secara terus-menerus pendidikan ini diterapkan ke dalam lembaga pendidikannya, santri-santrinya.
generasi mereka, keturunannya. Bahkan buktinya, santri-santri mereka itu dengan para kiai itu nggak hormat sama sekali. Karena yang lebih didahulukan itu mereka, para habaib itu. Di mana-mana. Sehingga menganggap rendah sebelah mata para kiai yang ada di masyarakat sekitarnya. Dia berada dekat rumahnya, tetangganya. Ini pendidikan macam apa? Ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Doktrin yang harus dihapus di bumi tercinta Nusantara ini. Tidak boleh dipertahankan. Jika dipertahankan, maka Indonesia ini selain sulit untuk maju, juga membahayakan generasi muda, generasi kita semua. Nah ini saya setelkan. Dia itu kalau sudah dia benci kepada Habib, rasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Jadikan mereka itu termasuk pemimpin. Dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam. Lihat dulu, ada Habib nggak mau jadi imam, walaupun kecil sudah jadi imam. Kenapa? Dia tahu nyambung sama ilmunya Rasulullah, dipandang sama beliau. Itu sistem. Jadi ini saya kenal orangnya, saya kenal rumahnya, alamatnya, dan rumah saya juga dekat dengan rumahnya. Ini sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Menganggap rendah, murah, remeh-temeh kepada para kiai yang ada. Tidak hanya kiai, ya ulama-ulama Nusantara. Ini doktrin yang sangat berbahaya, tidak bisa diajak hidup berdampingan di Nusantara Indonesia Raya ini. Oleh sebab itu, melalui live malam hari ini, tema ini kami angkat guna untuk menyadarkan yang belum sadar, khususnya para kiai yang berada di struktural NU. Lihat dan dengarkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kami dan teman-teman semua yang berjuang melalui medsos ini murni untuk membela kalian, membela anak cucu kalian. Bukan untuk saya. Kalau saya dihina nggak masalah, saya ini sudah biasa. Tetapi kalau kiai-kiai sepuh yang ada tidak ada rasa hormat kepada mereka, lalu dicap orang yang binasa, tidak boleh setara, sama derajatnya dengan mereka. Ini yang berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu, Naqobah Ashraf Internasional Mesir, khusus Naqobah Al-Ashraf Al-Aqiliyin yang ada di Mesir itu membatalkan nasabah Alawi ya karena seperti ini karakteristiknya mereka itu. Waktu beliau melihat Ba'alawi itu berada di Yaman. Ketika migrasi ke Indonesia, tradisi itu diterapkan di sini. Jadinya ya gini. Seandainya ini terjadi di Mesir sana bagaimana? Chaos. Chaos. Seandainya ini terjadi di Arab Saudi sana, chaos. Ini benar-benar penindasan yang nyata. Wahai Romo Yai yang ada di kepengurusan PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU, sampai ke Underbo NU. Dengarkan suara saya. Lihatlah video saya. Bahwa kami tulus menyampaikan kebenaran ini, bukan hoak. Bukan hoak. Kami tidak akan pernah menayangkan informasi yang hoak, fitnah, tidak.
tidak ada untungnya, dosa besar saya terima. Jadi Nakobah Al-Ashraf Al-Aqiliyin dengan pucuk pimpinannya Said Audah Al-Aqili itu membatalkan tidak hanya Mufti Hausi Yaman saja, tidak hanya ulama-ulama hebat yang ada di Yordania saja, tidak hanya ulama pakar nasab sejarah yang dari Yaman saja, dari Irak saja, tidak. Dan bahkan jangan sampai Kiai Haji Maduddin Utsman itu disudutkan, dipojokkan, itu kelas apa? Apakah Kiai Haji Maduddin Utsman itu pakar nasab, ulama nasab, selalu disudutkan seperti itu. Coba ganti, serang balik ke Nakobah Al-Ashraf Al-Aqiliyin Mesir. Serang balik Syekh Syarafuddin Muhammad Syamsuddin Muhammad Syarafuddin dari Hausi. Ayo serang Sayyid Murad Syukri dari Yordania. Ayo serang Syekh Abu Bakar Sulaiman At-Turbani. Ayo serang Dr. Yasin Al-Khalidari. Karena apa? Kiai Haji Maduddin Utsman itu tidak ngawur. Dia berdasarkan penelitian sekaligus menyimpulkan. Tidak hanya beliau saja yang membatalkan nasabah Alawi yang ada di Indonesia, tidak hanya saya juga yang ikut memakmuminya, tapi juga ulama-ulama terkenal di seluruh dunia membatalkan nasabah Alawi gara-gara ya seperti ini. Suka mencangkok, mencandol, membonsai, mengkopi ya nasabnya dengan nasab orang lain, kesalehan orang lain, nama besar orang lain, selalu didomplengnya, lalu bak benalu yang menempel di pohon, pohonnya akan kurus kering dan mati. Bak kanker dalam tubuh kita yang menggerogoti. Ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, tanpa ada rasa yang mengandung ujaran kebencian, tetap saya rangkul. Ayo para habaib yang ada di Indonesia, baik yang muda sampai yang tua, ayo sumeleh sadar. Kembalikanlah jati diri, jiwa suci fitri Anda semua untuk sumeleh. Jangan dangak. Coba jangan membusungkan dada. Jangan dangakkan kepala, menunduk sebentar, berpikir bersama. Ayo bersama dengan kita sesama saudara yang saling menghormati. Tidak boleh merendahkan kami. Seandainya kami yang merendahkan panjenengan akan seperti apa? Ini sudah saya gemakan semua bersama dengan kawan-kawan bahwa kalian bukan dzurriyyah Nabi. Kalian adalah pencandol, perampas hak-hak Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Jangan dibalik hadis ini bahwa jenengan wahai para habaib mengaku saya ini dzurriyyah Nabi yang harus dihormati. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Kalau pas berjalan harus dipikul kalau dulu zaman Belanda. Sekarang ya dinaikkan ke mobil Alphard lah ya, atau kereta. Lah ini jongos-jongos kita pribumi orang Islam ini harus mengawalnya. Begitu rendahnya saudara-saudara saya di Indonesia, bak negara yang belum merdeka. Ini yang sangat-sangat saya prihatin. Saya sangat-sangat menyesal. Menyesalnya bagaimana? Kok bisa seperti itu? Ini peran berdua antara Muslim pribumi Indonesia dengan mereka. Sama-sama bekerja sama untuk menjatuhkan wibawa umat Islam di mata dunia. Ternyata umat Islam itu saling menindas ya satu sama lain. Akhirnya seperti itu nantinya. Jadi ini saya berbicara, saya bawakan kitab Al-Muntaqo di Aqabil
Hasan Al-Mujtaba. Saya berbicara tentang nakobah Asyraf Al-Aqiliyin. Aqil itu termasuk saudaranya Imam Ali, putranya Abu Thalib. Jadi kalau Ali itu keturunannya Alawiyin, bukan Ba'alawi, Alawiyin. Tapi kalau Aqil itu Aqiliyin, sama-sama dari Bani Hashim, yang haram menerima sodakoh, haram menerima zakat. Termasuk selain Ali, ya, Alawiyin, Aqiliyin juga diantaranya adalah dari Ja'fariyin dan Abbasiyin. Ja'fariyin dan Abbasiyin ini adalah anak-anaknya Abi Thalib bin Abdul Muthalib, berasal dari Mbah Hashim atau berasal dari Bani Hashim. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pendapat yang tepat mengenai definisi Ahlul Bait yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah mereka yang diharamkan menerima zakat. Yaitu siapa Ahlul Bait itu? Para istri Nabi dan keturunannya. Dan juga setiap muslim dan muslimah dari keturunan Bani Hashim bin Abdi Manaf. Dari keluarga Ali, dari keluarga Aqil, dari keluarga Ja'far, dan dari keluarga Abbas. Nah, nakobah Asyraf Al-Aqiliyin Mesir yang membatalkan nasab Ba'alawi itu berarti tingkatannya lebih tua daripada Ba'alawi dan bahkan lebih tua daripada segenap Alawiyin di seluruh dunia. Paman masuk Aqil, paman saudaranya dari Ali bin Abi Thalib. Sudah dibatalkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan kitab-kitab At-Tadhkirah karya Imam Ibnul Mahna Al-Ubaidili. Tidak sesuai dengan kitab Al-Fakhri, Al-Asili. Tidak sesuai dengan kitab-kitab nasab yang terdahulu. Juga memakai kitab nasab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau di Indonesia ini selalu dari mana sumbernya? Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu loh. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah dipakai oleh nakobah-nakobah seluruh dunia. Nasabah, pakar nasab seluruh dunia. Sampai sekarang. Dan bahkan Sayyid Audah Al-Aqili juga memakai itu. Tidak hanya Sayyid Audah Al-Aqili, juga selain dari Syaraf Al-Aqili, juga dari Al-Hashimi yang lain yang berada di Mesir. Yang dipakai oleh nakobah Asyraf Yordania juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Jangan diprotes lagi, diulik, dibongkar, digugat lagi. Lawang Habib Yusuf Jamalul Lail juga menggunakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lihatlah Abnaul Imam fi Misra wasyam. Begitu juga lihatlah Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Lihatlah Ar-Raudhul Jali hasil tahqiqan salinan dari Abu Bakar Ba'zi. Lihatlah semua kitab-kitab nasab yang dipakai oleh Ba'alawi sendiri. Tidak hanya dari eksternal Ba'alawi, juga menggunakan itu bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu adalah Muhammad Abu Ja'far di Roy, Ali di Ramlah, dan Husain di Nisabur. Lah, Muhammad Abu Ja'far yang berada di Roy itu pada abad ke-6 Hijriyah sudah beranak pinak, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi domisilinya juga ada di Roy dan benar-benar mengerti generasi keturunan dari Imam Ahmad Al-Abah. Dan bahkan tidak hanya menggunakan kitab-kitab nasab itu saja, tapi juga menggunakan standar penelitian pengakuan dari
keluarga Ali bin Ahmad, putranya Imam Ahmad ya bernama Ali yang ada di Basrah, di Baghdad, ya, di sekitar Irak situ, sehingga betul-betul mengenal seluk-beluk siapa sebenarnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu. Dan juga keterangan tentang bahwa hijrahnya, migrasinya Imam Ahmad Al-Abah itu dari Baghdad, mampir dulu ke Basrah untuk naik kapal laut, dulu belum bermesin ya, masih berlayar ya, ke arah Indonesia, daerah Pakistan sekarang. Hijrahnya minal Baghdad ila Indonesia tahun 313 Hijriyah, bukan 317 Hijriyah. Hajaro Asy-Syarif Ahmad ilal Masyriq, sama seperti keterangan yang ada di dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi karya Syekh Murtadha Az-Zabidi. Jadi Syarif Audah, pimpinan besar Nakobah Asyraf Al-Aqilin Mesir, membatalkan nasab Alawi. Nanti terus-menerus akan kami kutip keputusan dari ulama ahli nasab dan nakobah seluruh dunia. Jika kita tidak percaya, kita ini sudah ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Padahal waktu itu sangat berarti, tidak ada yang namanya waktu bisa diputar kembali. Kita ini sudah ketinggalan jauh informasi ini. 2010 yang lalu, Syarif atau Sayyid Audah Al-Aqili memutuskan itu. Gitu. Kalau yang kemarin Syekh Syamsuddin Muhammad Syarafuddin itu kan baru 2 tahun yang lalu. Ya. Kalau yang lainnya itu ya mulai 2006, 2010 itu sudah mengeluarkan, mengantisipasi kondisi kestabilan keamanan ya yang ada di negara masing-masing. Di antaranya termasuk Dr. Ahmad Al-Khatib Al-Yamani itu juga begitu, mengatakan bahwa di Yaman sendiri itu terjadi pro dan kontra sejak dulu tentang keturunan Hasan dan Husain. Dari Hasan diantaranya adalah Qasim Ar-Razi dan Musa Al-Jun yang masih belum jelas siapa-siapa mereka karena banyaknya pengakuan-pengakuan yang mencantolkan dirinya keturunan Rasulullah SAW. Di karangan dari Said Ja'far Shadiq itu ada Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Kazim. Itu juga bermasalah itu. Nasab yang bermasalah di Yaman. Sehingga jika ditelusuri lebih dalam lagi bahwa keterputusan silsilah nasab Alawi itu memang hampir 700 tahunan tidak ditemukan. Baru dibukukan oleh Syekh Muhammad As-Samarkandi Al-Madani dalam kitabnya Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib itu. Kalau untuk kitab-kitab internal kalangan Ba'alawi sendiri, semisal Al-Jawharus Syafaf, kalau karya Al-Khotib 855, atau kitab Al-Burqa Al-Musyiqah karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf 895, atau kitab nasab yang lebih duluan ada yaitu kitab An-Nafkah Al-Ambariyah. Ya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikan datanya. An-Nafkah Al-Ambariyah sendiri masih simpang siur isinya. Kalau sejarawan Yaman ya dalam kitab As-Suluknya ya Imam Al-Janadi itu tidak merekam secara lengkap, dan hasil dari wawancara dengan orang-orang yang ada di Yaman, di Hadramaut, tidak langsung bertemu dengan Imam Al-Janadi saja, Bahauddin Al-Janadi tidak. Jadi Imam Al-Janadi merekod sekaligus mencatat Ali bin Jadid itu berdasarkan wawancara dengan orang yang ada di Hadramaut sana.
tidak langsung bertemu dengan keturunan dari Imam Ahmad yang ada. Mungkin demikian mukadimah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berkomunikasi dengan panjenengan semua. Jadi intinya kami tidak memanas-manasi suasana. Tetap kami dinginkan ya suasana supaya tidak semakin membara. Karena apa? Kalau saya dengan bernada marah-marah nanti habis sudah. Yang habis bukan saya, tapi mereka yang habis itu. Malah kita yang dikatakan habis, binasa semua para kiai itu. Kalau memang mereka berani ya dengan para habib itu. Bahkan saya nyimak terus, saya pantau terus Ketua Robito Al-Alawiyah. Apa sudah sadar? Ternyata belum. Malah justru semakin menyerang. Nah inilah yang tidak kami harapkan. Kami ini ingin bersaudara, tapi tanggapannya berbeda. Kami ini bersaudara, boloplek ini. Tapi jangan bersaudara untuk menindas anak bangsa. Saya nggak mau. Saya harus membela kesetaraan, membela semua umat manusia di muka bumi ini sama di hadapan Tuhan. Hanya perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan rizki, nasib dan lain-lain itu disebabkan karena usaha masing-masing orang. Amal soleh, kerja keras kita yang membedakannya. Ada kaya, ada miskin, ada yang alim, ada yang kurang alim, ya, ada yang merana, ada yang bahagia dan seterusnya. Itu berdasarkan hasil karya amal soleh kita masing-masing, tidak berdasarkan kasta. Itu. Warisan turunan dengan mendompleng ketenaran dari orang-orang hebat pada masa lalu. Ini yang tidak kita inginkan. Mungkin demikian. Kita akan baca-baca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Hadi Prayitno Gresik nyimak nggih, monggo Pak Hadi Prayitno. Pak Ne kunjung umbulke nggih. Umbulke itu dinaikkan. Dinaikkan itu isu ini dinaikkan. Insya Allah isu perhabiban ini masih bisa mengalahkan isu Pilpres. Padahal Pilpres sebentar lagi 14 Februari yang akan datang, 1 bulan lagi lebih sedikit ya. Tapi isu ini karena ini sangat urgent, penting gitu loh. Ini semua kiai-kiai yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu nyimak semua. Nyimak semua itu. Bilang ke saya sendiri yang kiai-kiai ya, tokoh-tokoh itu. Ini semua karena sangat penting itu. Nanti para kiai kalau mau belajar kitabnya monggo, kita semua ada kitab-kitabnya. Ada yang print-outan, ada yang asli cetakan. Kita semua punya. At-Tadhkirah ada, Al-Aswili ada, Umdatul, semuanya ada. Kitab sejarah juga banyak. Kalau kiai-kiai ingin belajar bersama, datang ke tempat kami terima. Kami terima dengan tangan terbuka. Suka ya belajar bersama dengan kita. Berikutnya Pak Bustanul 777 Bandung hadir ya nggih, monggo Bandung. Bandung itu aslinya Bendung. Kali Citarum yang di Bendung oleh Sang Kuryang yang katanya cerita seperti itu akhirnya jadi Bendung, ya Bendung. Berikutnya Cakdar official, para kiai dan ulama itu tidak akan bisa dihasut sebab beliau sudah dilindungi sanad keilmuannya. Siapapun yang menfitnah ulama pasti hancur. Nah, ini Cakdar official mungkin ada benarnya. Jadi saya nggak bisa dihasut. Dalam arti untuk dibenturkan bermusuhan dengan para khatib itu saya nggak mau. Karena para khatib juga saudara saya, gitu. Saya rangkul, saya sadarkan karena selama ini belum sadar, gitu. Belum sadar. Mulai dari yang muda sampai yang tua, semuanya tanpa membedakannya. Jadi tetap jiwa ya, seorang kiai, saya ini kiai asli dari keraton loh ya, saya terapkan dalam hidup saya ini, tetap mengayomi semuanya. Seandainya saya mengadu domba, saya gerakkan satu hancur sudah. Jangan, nggak boleh. Berikutnya, Ibu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai, saya tidak takut pada apapun yang diancamkan Kiai. Daripada Habib itu ngancam-ngancam, lebih baik buktikan saja. Biasanya yang suka ngancam hanya supaya orang takut. Nah, ini Ibu Zain Zeta.
Walaupun beliau seorang wanita, tapi tidak takut dengan ancaman seperti itu. Ancaman fatahlik, maka habis sudah kalian. Ini berbahaya. Omongan seperti itu berbahaya. Oleh sebab itu saya melarang sholawat busro, itu saya melarang. Pengumuman, jangan lagi membaca sholawat busro. Baca sholawat lain, sholawat tibil kulub. Karena lagu iramanya sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bukan sholawatnya yang saya larang. Redaksinya itu berdasarkan mimpi 2 kali, ijazah langsung dari Nabiullah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca sholawat busro ini 41 kali habis sholat subuh, maka hampir sama seperti membaca Yasin. Surat Yasin itu loh. Sak surat 41 kali. Jadi hampir menyamakan sholawat busro ini dengan fadilahnya Yasin. Lah, anak-anak kecil kita di mana-mana disuruh-suruh musola-musola TK-TK itu membaca sholawat ini. Kembalikan lagi ke sholawat tibil kulub. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini mau mencangkok, mau nyantol sholawat busro ke sholawat tibil kulub. Balikkan lagi ke tibil kulub. Begitu juga malam Jumat, balikkan lagi ke tibaan, balikkan lagi ke berzanjenan, balikkan lagi ke syarafil anam, balikkan lagi ke azaban. Tidak usah pakai simtu duror. Tidak usah pakai simtu duror. Nah ini tolong. Ini sebuah perjuangan. Insya Allah secara berangsur-angsur kalau kita mau menyampaikan. Karena apa? Bukan sholawatnya yang saya benci. Bukan. Tapi sejarah sholawat ini sejak 2016 yang lalu lahirnya itu berasal dari mimpi langsung dari redaksi yang ngajari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dari siapa ya? Salah satu dari putra Habib Hasan Baharun. Yakni ya kemungkinan Habib Segaf Baharun sendiri. Kalau toh misalkan santri-santri beliau mengamalkan ya terserah, itu hak asasi. Saya nggak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain, hanya sekedar himbauan saja. Himbauan saja karena banyak orang yang belum tahu. Bahkan keponakan saya Umi Laila itu juga nyanyikan lagu ini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Fasih beliau. Karena terkenal menguasai pujian-pujian ala Nahdien. Mungkin begitu, nggih. Bu Zain Zeta, Pak Heri masyhur. Saya kira Habib satu ini bukan kayak Habib-Habib yang arogan, tapi ternyata lebih gila hormat, sombong dan songong. Pak Heri masyhur ini benar-benar tegas dan lugas. Bener nggih, memang begitu nggih. Memang kadang-kadang itu yang kelihatan kalem itu malah gelenggem. Kadang-kadang yang kasar itu malah
bisa dilihat, bisa dideteksi. Tapi kadang-kadang yang kalem itu berbahaya. Ya, kadang-kadang seperti itulah nggih Pak Heri Masyhur. Pak Hadi Prayitno, Gresik siap menyongsong Nusantara Jaya bangkit. Nggih, insyaallah Indonesia Raya aman, Indonesia Raya damai, bahagia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggih Pak Hadi Prayitno. Mukhibin ulama bersanad, Habib menghalalkan segala cara untuk menguasai Indonesia. Ini yang tidak disadari oleh ulama-ulama kita, Pak Mukhibin ulama bersanad. Kalau ucapan dari Habib Segaf Baharun ini dipraktekkan ke dalam struktur NU, maka yang harusnya menjadi pimpinan tertinggi NU itu harus Habib. Ayo coba, ayo dipikir bareng Pak Rois Am, Pak PBNU. Ayo dipikir bareng coba. Jika NU dipegang oleh Habib, maka NU ini akan menjadi kendaraan utama Habaib untuk membuat Indonesia ini gak karu-karuan. Jadi tolong dipertahankan ketua Suriahnya Pak Yai Miftahul Akhyar. Dan di bawahnya itu juga kalau bisa jangan Habaib lah. Begitu juga di struktur PBNU itu jangan ada Habaib lah. PWNU juga begitulah. Sejarahnya sudah mau dirubah, lalu akan dimasuki ke dalam kendaraan NU itu sendiri, kok masih belum sadar. Malah justru menuduh kami ini hoak, penyebar hoak. Itu bagaimana? Begitu, Pak Mukhibin ulama bersanad. Pak Husnul Hadi. Dulu mungkin kita yang ada di sini takut sama yang namanya Habib, karena nggak setahu kita, mereka orang yang suci, terjaga karena cucu Nabi. Beda saat sekarang kita mah nggak takut-takutnya berkah kajian Kiai Haji Imad. Mungkin begitu, nggak usah takut. Oh sama penipu kok takut itu, nggak usah takut. Nggak usah takut kualat, nggak usah takut binasa, itu nggak. Justru kita ini menjaga marwah, kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dilecehkan, yang sudah dihitamkan, gitu loh, nggak karu-karuan, gitu loh. Kita ini menjaga, kalau toh memang benar itu duriyah Nabi, ayo kita hormati. Tetapi kalau tidak, jangan kita hormati. Nggak perlu, ya saling menghormati biasa gitu loh. Tapi kita akan sopan jika mereka segan. Kalau sebaliknya, ya apa boleh buat. Gitu. Ibu Mimi, sudah waktunya NU bersatu seperti dulu. Tiru Habib yang mengaku cucu Nabi saling merangkul. Begitu halusnya mereka merusak NU. Kalau NU sudah tumbang, maka mereka menguasai Indonesia. Hati-hati, ya Ibu Mimi, itu pesennya untuk hati-hati, wahai para Nahdliyin semua. Nek Muhammadiyah santai-santai aja, ya nggak begitu kena imbasnya masalah ini. Bu Mimi lagi, mereka beranak pinak semua akan mengaku-ngaku cucu Nabi, Indonesia hancur. Benar. Prediksi dari Bapak Muhammad Hendro Priyono ya benar itu. Kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Bapak Toto Bagaskoro, Purwakarta nyimak Yai dan semoga Yai keluarga dalam keadaan sehat selalu, amin. Pantas suwun Pak Toto. Cakdar ofisial sudah terbongkar tipu daya para oknum Habib, tinggal tunggu kesadaran mereka. Kita tetap sabar, menunggu kapan mereka sadar. Tetap sabar. Kita tetap berdoa dan berusaha untuk menyadarkan mereka. Pak Jerry Tambun, Assalamualaikum Yai. Sugeng dalu. Waalaikumsalam Pak Jerry Tambun. Wong Pekalongan hadir dari Ngaos. Semoga Pak Kiai selalu diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan. Amin, amin matur suwun Pak Jerry Tambun. Pak Abdul Hadi Hanroi Bawah hadir Kiai. Nggih monggo Pak Abdul Hadi Hanroi Bawah. Jenengan selalu hadir pas waktu saya online live seperti ini. Cakdar official. Pondok pesantren banyak yang sudah tahu berkat YouTube. Video doktrin para oknum Habib kelihatan semua. Bahkan menghina ulama, video membolehkan bikin makam palsu. Ya, alhamdulillah. Mereka masih menutup diri loh. Pak Dar official. Wah itu kan medsos saja, rame di medsos itu. Nyatanya ya enggak. Masih nutup-nutupi gitu. Justru kekuatan medsos itu tentara langit. Enggak bisa dia. Semua itu dari medsos dulu. Ini zamannya digital, tidak manual seperti dulu. Leres Pak Dar official. Sae, insya Allah saya mengikuti Kiai, amin. Itulah yang benar. Ikutilah yang benar. Bapak Muhammad Suwadi, Sukodono Sidoarjo, Kirau Pak Kiai, monggo Sukodono Sidoarjo.
tonggo dewi nderek mirengaken nggih monggo Pak D Etan. Kasihan dari kelompok mereka banyak yang tergoncang jiwanya, bahaya buat umat. Nggih. Sebenarnya mereka itu ngeranggul kiai untuk sama-sama bekerja sama dalam dakwah yang mulia ini. Tetap kita nasihati, jangan mengagungkan diri, jangan rasis di Indonesia ini. Nggak cocok Indonesia itu diterapkan seperti di Yaman sana. Perang saudara nantinya. Karena apa? Akan menganggap ras saya paling mulia, yang lainnya itu hina. Akan seperti itu nanti. Ini yang kami perjuangkan, jangan salah tafsir loh ya. Jangan misunderstanding ya. Jangan salah paham gitu loh. Nggih leres Pak Deetan, nggih bahaya buat umat ini kalau tidak disadarkan sejak dini nggih. Pak Denis Sadisa, Sleman selalu nunggu kiai atas pencerahannya nggih. Sami-sami nggih Pak Dedis Sadisa. Bapak Sabit Arka, Pekalongan hadir. Semoga kiai selalu sehat sekeluarga. Sampaikan kebenaran walaupun pahit nggih insyaallah. Saya sering dihujat orang. Tapi alhamdulillah saya tenang karena saya tidak ada kepentingan. Saya santai, gitu aja kok repot. Karena apa? Saya tidak ada kepentingan. Ikhlas saya menyampaikan demi umat dan masyarakat. Semuanya, tidak ada yang saya lawan. Semuanya saya anggap sebagai kawan. Saya tidak memukul tapi merangkul. Itu yang saya terapkan. Seandainya ini kena teman-teman saya yang lain, wah hancur jum, acur guys. Habis mereka. Seandainya saya mau gerakan jangan. Tidak boleh. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ibu Yahida. Assalamualaikum. Badhe nyuwun penjelasan. Salat kafarat diamalaken ba'dal maghrib malam Jumat akhir Ramadan utawi ba'dal maghrib Jumat malam Sabtu akhir Ramadan. Atas penjelasanipun matur suwun. Nggih. Ibu Yaida, kemarin yang saya sampaikan itu dalam kitab Fafirru ilallah halaman 116 sampai 117 itu diamalkan pada malam Jumat. Kalau Komariah itu Kamis sore habis maghrib, matahari terbenam itu masuk Jumat Bu Yaida. Sampai 24 jam hari Jumat sore. Jam 6 sore. Masuk maghrib malam Sabtu sudah nggak hari Jumat lagi, itu malam Sabtu berarti hari Sabtu. Jadi malam Jumatnya aja nggih Bu Yahida. Malam Jumatnya. Jadi malam Jumat ba'dal maghrib sholat untuk menutup kekurangan ya. Jabrul fawaid, menutup kekurangan yang kita tinggalkan sholat kita selama 40 tahun. Nah ini banyak yang protes juga gitu loh. Tapi banyak yang geleng-geleng kepala juga. Kok ada kitabnya ya ada. Ini kan alternatif. Bukan satu-satunya loh ya. Karena kalau kita pikir coba. Meninggalkan sholat 15 tahun. Disuruh ngondo. Ya kabut. Tampung sudah mau baik kok. Tidak kita kasih jalan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah. Jangan kamu bersulit. Kan begitu perintahnya Rasulullah SAW. Saya pernah punya cerita, saya terapkan sholat Jabrul Fawaid ini kepada seorang preman yang ada di Ciputat. Ciputat itu ikut Tangerang, Banten kalau sekarang. Perbatasan dengan Bintaro, Jakarta Selatan. Beliau tanya ke saya tahun 96, 96 sebelum Pak Harto turun, sebelum Krismon, itu saya kasih ini. Beliau preman bertato semua. Mas, saya mau melakukan sholat, tapi saya meninggalkan sholat selama 20 tahun. Ini bagaimana? Ya kadang sholat, kadang enggak genep 5 waktu. Bagaimana caranya? Kalau saya suruh ngondo, enggak mau saya. Terus lebih baik gini aja, terus akhirnya saya kasih alternatif ini. Tetapi sebelumnya kondo dulu semampunya. Kalau sekiranya berat, akhirnya ya pakai ini. Setiap tahunnya pakai ini. Kan setahun sekali kan ini. Ramadan setahun sekali, enggak setiap hari kan. Nggih, salat Jabrul Fawaid nggih. Malam Jumat Bu Yahida. Karena malam Jumat itu sudah hari Jumat. Karena matahari terbenam sampai habis sholat asar. Hitungannya gitu. Beda kalau Syamsiyah. Ya, Syamsiyah itu hitungannya nanti jam 00. Berikutnya Mas Sae. Saatnya untuk tidak lagi dipanggil Habib atau panggil saja dengan sebutan Y. Seperti di Surabaya. Demikian, terima kasih nggih. Jadi dari Pak Masa ini dari Surabaya nggih. Iye sampai dengan niyet ya. Nanti Said lah Pak Masai.
Ya panggil Om gitu aja. Atau panggil Pak lah, atau panggil Mas, Pak D, atau Pak Le, atau siapa. Nek iye ya saya, nggak apa-apa, terserah jenengan panggil iye nggak apa-apa. Di Ngampel tetangga saya itu ya iye, saya manggilnya ya kadang-kadang manggil teman saya yang dari Habib Alawi itu saya manggil ya Mas aja, biasa Kang Mas. Pak Yudi Mahdar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Cibinong hadir nggih. Cibinong hadir nggih, Semen Cibinong. Salam buat warga Cibinong dari Surabaya nggih, Pak Yudi Mahdar. Ibu Yuliana, lihat saja Habib. Jangan-jangan kamu sendiri yang habis. Lebih baik memelihara kambing gemuk bisa dijual daripada memelihara Habib. Nah, Ibu Yuliana ini mungkin terobsesi ya dengan singa ya. Manusia itu jangan memelihara singa. Karena singa itu karnivora. Dia tidak bisa makan herbal, tumbuh-tumbuhan, nggak bisa. Yang dimakan itu yang bernyawa. Gitu. Kalau manusia kan bisa semua, omnivora ya kan. Bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan-hewanan yang bernyawa. Tapi kalau singa, macan, harimau, nggak bisa. Dia harus memakan yang bernyawa. Jadi jangan pelihara singa. Bahaya. Diterkam sendiri kamu nanti. Nah, ini Bu Yuliana, mungkin ini agak naik sedikit dari tulisan jenengan, nggih. Jangan pelihara singa, bahaya. Nggih. Berikutnya Pak Elektropat. Mas saya bener dulur. Nok Gresik celukane ya iye. Oh nggih, Gresik Surabaya meh padha nggih Pak Elektropat. Iye atau Sayyid. Sayyid itu berkaro Raden. Berkaro ya termasuk ningrat nek iye. Panggilannya Ahmad Albar kan iye, nggih. Ahmad Albar gitu nggih. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Iye. Ahmad Albar itu. Berikutnya Ibu Nia 2012. Imigran Yaman harus disuruh pulang ke negara asalnya. Di NKRI hanya membodohi dan membohongi umat lebih dari warga NU. Nggih, Bunia jangan, mereka sudah warga negara Indonesia. Saudara kita. Lah kalau dipulangkan ke Yaman, Yaman itu nanti tahun ini bantuan internasional itu di stop. 80% penduduk Yaman itu kelaparan nantinya. Gitu. Lah kalau disuruh pulang ke sana, di sana nggak diterima. Lawang penguasanya Houthi yang sudah mengeluarkan fatwa kemarin yang saya bacakan itu ya di sini tapi kita sadarkan nggih Ibu Nia, tapi bersabar nggih, kita bersabar nggih. Jadi jangan bohongi lagi, jangan nipu lagi, jangan bodohi lagi. Tolong banget tolong saudaraku dari klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Nggih, sadarlah. Bapak Ragil Intidor, Sumenep selalu nyimak kiai. Nggih. Dulu itu Habib Baharun ya, aslinya bukan Baharun. Saya tahu sejarahnya yang mendirikan Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah Raji Bangil Pasuruan itu. Aslinya berasal dari Sumenep. Dulunya bukan Baharun. Dekat dengan kapiten Arab. Ya, dulunya pedagang kain itu loh biasa. Tahun 1986 merintis mendirikan Dalwa itu dan berkembang pesat sampai sekarang dan akan membuka cabang lagi di daerah Rembang, Pasuruan. Saya tahu semua, saya orang sana. Maaf, nggih. Sumenep, nggih, Songenep bukan Sumenep, Songenep. Berikutnya, Bapak Wawan di Timur Tengah sering didapati 2 atau lebih makam orang yang sama, tetapi daerah makamannya berbeda. Kok persis ya dengan yang di Wakanda Indonesia, nggih. Banyak yang palsu lagi, akhir zaman, akhir zaman, nggih. Makam Mbah Sunan Prawoto di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah ada 2. Makam Mbah Sunan Ngerang ada 2. Ayo, sejak 2004. Sebelumnya itu di daerah Ngerang. Tapi kok iso dikopi? Paste menjadi 2. Sunan Ngerang ada 2. Piye to ki? Makam saya Jumadil Kubro ada 4. Di Trawulan, di Semarang, ya, di Banyumas, di Jogja, di sebelahnya lereng Gunung Merapi itu. Ayo, mana lagi? Lah ini mau diterapkan lagi. Makam KRT semua di Ningrat ada 2. Jejeran sama Lamper Kidul, Semarang, Jejeran Jogja. Nggih kok bisa ya? Iya,
Itulah ambisi orang. Dengan tujuan apa? Jenengan lebih tahu sendiri. Pak Awan Yuri, Pak Taufik Asegaf lagi ngitung gula. Nggih, mboten sak nggih. Kula lindungi Pak Habib Taufik Kang Mas, nggih. Saya lindungi panjenengan. Nggih. Pak Alvaro Nurrekan, selalu nyimak Pak Kiai nggih monggo. Riu Zaki Habib nomor swidak rolas. Yang pertama itu ya ulama lah ya. Kalau menurut saya saling menghormati tidak ada bedanya. Saling menghormati. Yang tua menyayangi yang muda, wakiril kabir warham as-shaghir. Itu pesan Rasulullah. Ajaran Islam itu seperti itu, gitu loh. Lah misalkan kok kiai kita nomor 2 kan ya, ulama kita nomor 1 kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya kan seandainya saya kiai, gitu, tidak dihormati nggak apa-apa. Yang penting saling menghormati, gitu loh. Saya akan memberi contoh ini, gitu loh. Jadi tidak harus, gila hormat, harus hormat ke kiai, tidak. Saling menghormati satu sama lain. Di negara-negara maju itu semua orang sama. Tempatnya saja ketika kita menghormati itu yang berbeda. Di kandang mereka atau di luar kandang. Misalkan di mall, ya biasa semua. Di tempat-tempat umum, fasilitas umum, ya sama. Nggak perlu kita berlebihan di bandara. Ada kami kita cium-cium. Nggak usah, biasa. Oke, begitu Pak Riu Zaki. Nomor swidak rolas. Swidak rolas itu piro? Swidak ku tambah rolas. 60 tambah 12, berarti 72. Nggih. Pak Peririn Saputra. Sukses selalu, berkah barokah ya, amin. Nggih. Pak Diam Saudara. Lah, ini ada channel Diam Saudara. Ini Mas siapa ya? Itu kenal kok saya. Beliau randa gondrong, itu tegas beliau. Diam Saudara. Ini mengambil ucapan dari Romo Kiai Qurtubi Jailani pada waktu debat di Banten kemarin itu ya. Diam Saudara, itu akhirnya dibuatlah channel, monggo di-subscribe. Diam Saudara. Itu. Biasanya ini nampilkan Said Zulfikar Basaiban itu baru terus Diam Saudara itu nyimak nggih, monggo Pak Diam Saudara, salam dari Surabaya buat panjenengan sekeluarga. Wong melarat. Nah, ini loh wong melarat. Semangat Pak Kiai, terus berjuang menegakkan kebenaran. Doa kami bersamamu. Amin amin. Terima kasih wong melarat, jenengan orang sugih. Tapi karena andap asor ngaku wong melarat. Yang melarat dalam arti al-faqir. Nah, bahasa Arabnya kan begitu. Al-faqir ila rahmati rabbi. Al-faqir ila rahmati rabbi gitu. Orang yang sangat mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Itu al-faqir. Nah, bahasa Jawa nih ya wong melarat, ora sugih alias. Bapak Winaryanto Anto, warga NU terlalu polos Kiai, sehingga mudah terdoktrin. Ngapunten Kiai, kok kayaknya doktrin Mbak Alawi ini kok sama persis dengan doktrin umat Kristen. Ngapunten loh Kiai, kula berpendapat ngoten. Ada sedikit kesamaan memang. Di kalangan Kristen itu, pastor atau pendeta itu seakan-akan bisa mengatur pola pikir jemaatnya. Jadi, ya main hipnotis itu loh Pak Winaryanto Anto, main gendam-gendam. Mempengaruhi alam bawah sadar. Hampir ya ada kemiripan, nggak salah semua tulisan jenengan ini. Ada kemiripan Pak Winaryanto Anto. Nanti bisa seperti itu, seakan-akan kalau jemaatnya itu harus taat buta, klik buta, taat total, membabi buta itu. Jadi kalau misalkan di Amerika, di Australia, di Bulgaria itu ada pelecehan pastor terhadap jemaatnya itu ya kan seperti itu. Karena pastor atau pendeta itu dianggap sebagai penjelmaan wakil Tuhan, bahkan sebagai pasukan dari Yesus. Nah, mungkin seperti itu nih Pak Winaryanto. Bapak Zanzuri SPL. Assalamualaikum nyimak Kiai. Waalaikumsalam nggih. SDN Pebatan 3. Brebes hadir Pak Yai. Terus Pak Yai beri pencerahan agar Muhyiddin sadar dari budak Yahudi Yaman nggih insyaallah Pak. SDN Pebatan Nur 3 atas restu pangestu panjenengan nggih. Pak Muhyiddin ulama bersanad, apakah Habib tidak takut lawan Allah? Matur suwun Pak Kiai, sudah mencerdaskan masyarakat khususnya generasi muda. Mereka enggak takut kok. Innama yuridullahu liyudhiba anggur murdisa ahlul baiti wa yutahhirakum tathhira. Ahlul bait itu tidak seperti yang ada di dalam kitab-kitab, tapi ditarik ke ranah klan mereka sendiri. Ahlul bait itu saya. Saya ini ahlul bait disulito hirakum. Saya ini orang suci. Saya berhak berbuat apa saja. Kalau saya sudah dicap darah suci, minum keras ya terserah saya. Saya orang suci. Akhirnya ditarik ke situ, memanipulasi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora diwedeni. Iku piye gitu loh. Bahaya nih, nggih. Mugi bin ulama bersanad. Bapak Harnowo 27.
kata siapa Yai? Itu ucapan Kiai yang ngomong begitu. Seandainya ada Habib yang begitu ya jangan diikuti. Indonesia aman saja. Cuma gerombolan Anda yang membahas nasab, tapi bukan sekedar membahas nasab, melainkan iri lah. Ini Pak Harnowo 27 masih menilai bahwa saya ini iri. Yang saya iri ini apanya? Coba. Yang saya iri ini itu apanya? Wong saya sudah dapatkan semua. Saya rumah itu punya banyak. Tanah punya banyak. Istri punya. Anak punya. Lembaga sosial ada. Mobil ada. Sepeda motor banyak. Loh, saya ini apanya? Apakah saya ingin supaya laris di masyarakat, dapat undangan, dapat amplop? Enggak, bukan orientasi saya. Jenengan ini sebenarnya tujuannya baik untuk meredam suasana. Wah, itu kan cuma oknum saja, dan jenengan belum melihat semuanya. Oh, saya berkata seperti ini karena ada penelitian yang saya lakukan, gitu loh. Jadi ya terserah, jenengan masih belum percaya. Ya monggo, ayo coba diikuti terus. Ayo buka mata, buka hati dan pikiran kita. Insya Allah nanti terbuka. Nanti jenengan mengatakan gerombolan saya yang membahas nasab, tapi bukan sekedar membahas nasab, melainkan iri. Nah, inilah senjata atau framing. Jenengan sudah terkena propaganda framing itu. Ketika Habaib Ba'alawi melecehkan saya, jenengan tidak membela saya, tapi membela yang melecehkan saya. Gantian sekarang, saya dilecehkan oleh Ba'alawi, jenengan melecehkan saya. Berarti sama dengan saya ini jatuh ke lubang yang sama, kan gitu. Saya itu tidak beruntung sama sekali, tidak ada yang bela dari kalangan panjenengan. Mungkin seperti itu Pak Harnowo 27. Coba jenengan teliti lagi lah. Ayo buka mata, buka hati, buka pikiran kita. Jadi cuma gerombolan Anda, misalkan mengatakan gerombolan Kiai Imad, gerombolan inilah, itulah jenengan sudah terkena doktrin, sudah terkena cuci otak, nggak objektif lagi. Berikutnya pecinta wali songo. Assalamualaikum Kiai. Iya, waalaikumsalam. Pak Nur Rahmat, derek akan Yai, mugi orang-orang kayak Pak Yai Nur muncul di permukaan dan menerangi umat dengan cahaya keilmuan. Nah, insya Allah Pak Nur Rahmat, dongo pangestu panjenengan. Yang penting benar, tetap dingin suasananya. Boris Van Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ditambah rezekinya, dijaga, dilindungi keluarga, tetap istiqomah perang gerilya meluruskan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Pak Boris Van Java, insya Allah siap kami ini membela nasab Rasulullah yang sebenarnya. Gitu loh. Bukan berarti nanti di framing lagi, oh berarti nggak percaya kan dengan Nabi punya keturunan. Oh nggak paham ini. Ketinggalan kereta jauh. Kalau orang misalkan seperti Pak Harnowo 27 ini masih ketinggalan jauh, ayo belajar lagi bersama. Insya Allah Pak Boris Van Java. Pak Sidom Mulyo, derek nyimak Pak Kiai, monggo. Pak Tokita Ohma 1156. Harnowo 27, oh ada jongos Yaman, jangan jongos lah. Beliau belum sadar. Insya Allah kita rangkul bersama. Kita rangkul, insya Allah sadar kok. Jangan sampai kita benci, kita tetap menyadarkan semuanya. Saya tidak punya lawan, saya hanya berkawan dengan siapapun. Bapak Irfan Bakhtiar, alhamdulillah tidak ada kata terlambat. Semua sudah irodannya Gusti Allah. Takdirnya Gusti Allah seperti ini, harus ada yang tampil ke depan untuk mengusahakan sebagai bukti fardu kifayah. Harus ada sebagian yang tampil di depan untuk meluruskan kekeliruan. Mungkin begitu Pak Irfan Bakhtiar. Pecinta wali songo, kaum imigran Yaman, kaum perusuh, enggak semuanya. Belajar ilmu lama-lama. NU akan dipimpin oleh Habaib Ba'alawi bila dibiarkan. Bila tidak di counter 15 tahun silam sudah saya curigai arahnya. Pak, belajar ilmu itu termasuk intelijen, pengamat, ya, orang yang waskito, waspodo, bisa membaca sebelum dan sesudahnya peristiwa opo, ngerti beliau. Leres Pak belajar ilmu. Pak Beni hebat, Jepara hadir ya, monggo Jepara. Salam kagem sederek-sederek wonten ing Jepara ujung parah. Pak Zok Kinkin. Terus beri pencerahan Kiai, semoga mereka yang taklid buta sama Habib dibuka hatinya kembali ke NKRI. Siap. Pak Wayeh, sukanya memang ngarang-ngarang Pak Kiai. Saya tidak ngarang. Saya menampilkan itu video asli dari mereka. Ada versi panjangnya, ada, tapi intinya sudah bisa dibaca, dianalisa bahwa itu ada yang berkata asli sumbernya, bukan buatan saya. Saya hanya meluruskan supaya
tidak terjadi gejolak di masyarakat kita. Nanti kalau itu dikompor-kompori, dipanas-panasi, oh habis sudah, gitu loh. Nah ini saya reda, begitu nggih Pak Wayah. Sukanya, oh ternyata begitu. Bahaya benalu bisa mematikan yang ditumpangi, nggih kayak kanker nggih Pak, ternyata begitu. Bapak Zaki Mubarok, Demak Jateng hadir dan ikut menyimak nggih, monggo Pak Zaki Mubarok. Berikutnya Mr. Para Kabib MR. Para Kabib lagi rame-rame ke Kalimantan Selatan Yai untuk hadir ke haul Kiai yang mempopulerkan syair Birosulillah. Oh, nggih. Ini ada haul Birosulillah nggih. Janjane Birosulillah itu lirik lagunya itu bagus nih. Cuma isinya banyak umat Islam Indonesia ini nggak paham bahasa Arab. Birasulillahi wal badawi warijalim min bani alawi salaku fi manhajin nabawi birasulillahi wal badawi. Yang ngarang itu kholnya nggih, saya nggih baru dengar, baru tahu dari jenengan nggih. Nggih, mungkin nggih semoga di sana berkahnya Mbah Syekh Arsyad Al-Banjari, mereka bisa sadar nggih, Datu Kalampayan. Semoga mereka bisa sadar menginjakkan bumi waruna dipa nggih. Kalau nggak sadar nanti kualat sama Wali Songo, kualat karo para ulama, para kiai yang ada di Nuswantara. Yang habis itu mereka, bukan kita, gitu loh. Jadi kualat mereka, bukan kita yang kualat dengan Habib itu, enggak. Justru Habib itu yang kualat dengan kita, gitu loh. Kualat dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan. Oke, berikutnya Pak Ahmad Bisri. Lah, ngaku duriat Nabi kok punya hukum rimba. Orang Indonesia sudah terdidik oleh Mbah Wali Songo tentang Islam. Justru oknum Mbak Alawi bikin bodoh halus. Semoga Kiai Nur seger waras dan istiqomah. Amin. Matur suwun Pak Ahmad Bisri. Nggih, mereka ngancam-ngancam seperti itu ya enggak, jangan dipercaya. Itu hanya gertakan saja. Jangan diyakini, nanti was-was malah jadi benar adanya. Enggak, salah. Jadi ucapan dari Habib Segaf Baharun itu keliru, enggak benar. Menipu. Pak Alvaro Nur Rehan, tetap semangat Pak Kiai. Mugi-mugi Pak Kiai sekeluarga diparingi kesehatan. Amin. Wong Banyumas nggih. Alhamdulillah wong Banyumas sakit derek ngaos nggih. Ibu Mimi, Indonesia bisa perang saudara, pertumpahan darah kalau isu nasab nggak diselesaikan pemerintah. Ini sangat membahayakan masa depan NKRI, hati-hati nggih. Pesan Ibu Mimi ini benar gitu. Jadi nanti Menko Polhukam, termasuk Menteri Pertahanan, BIN juga, BNPT, semuanya, intelijen, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian juga turut serta mendamaikan masyarakat kita, gitu loh. Menasihati ulama, menasihati Habib, semua supaya damai. Damai tapi dalam kebaikan, jangan damai untuk menyesatkan, gitu. Nah, ini kan sama dengan bohong lah nantinya. Nggih, harus diselesaikan. Saya jadi presiden alternatif, saya akan membuat aturan yang pasti. Bahwa MUI harus mengeluarkan fatwa bahwa Habib Alawi itu batal, tidak nyambung nasabnya dengan Rasulullah. Saya edarkan semua ke pondok-pondok pesantren, ke lembaga-lembaga di bawah MUI, di bawah Kementerian Agama. Kalau saya jadi presiden, saya itu mimpi. Seandainya presiden alternatif non-partisan, non-partai. Takdir ofisial, Harnowo 27, sampai belum tahu apa. Kalau para oknum Habib di kalangan tua dan muda itu sudah masuk YouTube, bahkan pemimpin mereka mendukung kebejatan pembeloan sejarah loh. Nggih. Cak Dar ini mengelingkan Pak Harnowo 27. Monggo ditampi nggih Pak Harnowo 27 ini yang nasihati Pak Dar official. Berikutnya Pak Gombali Mukio. Mereka merasa Ahlul Bait. Nggih. Ahlul Bait mereka merasa, yakin itu. Padahal tidak nyata itu. Tidak nyata. Heran aku. Tradisi orang Yaman itu sejak dulu, apalagi sekarang itu makan rumput kot. Makan rumput kut atau kot itu kayak sejenis ganja ya. Itu bisa halusinasi loh ya. Jadi bisa perkataannya yang mengandung halusinasi juga. Itu saya kadang-kadang perlu masih meneliti ini. Itu. Makan kot. Kot itu sejenis rumput yang bisa membuat pikiran itu berhalusinasi. Melayang-layang, gak sadarkan diri dalam pengaruh alam bawah sadar.
Apakah di sini meniru mereka atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Kok nggak menggunakan akal cerdas, akal sehatnya ya? Saya itu heran kadang-kadang itu. Berikutnya Pak Abdurrahman. Tanyakan kepada Kiai Haji Idris, pernahkah Mbah Hamid rahimahullah melakukan seperti itu barusan saja? Bu Nyai Idris pernah cekcok dengan salah satu anak Habib Pasuruan. Loh, ini loh. Nah, ini loh. Pak Abdurrahman ini memiliki data. Jadi mereka itu suka ngarang-ngarang nih Pak Abdurrahman. Jadi nanti cerita-cerita lagi Pak Idris Marzuki Lirboyo, itu ada santri dari kalangan Pak Alawi yang masuk itu dihormati, disanjung-sanjung, itu ceritanya Habib versi mereka sendiri. Ya begitu, mereka itu begitu, ingin menundukkan kiai itu dengan memakai berbagai macam cara. Kualat, binasa, habis kamu, nggak dapat berkat, nggak dapat rahmat, nggak dapat syafaat, lah mesti gitu, diancam-ancam gitu. Lah kiai-kiai yang lugu-lugu ya nggih mawon tunduk di bawah kaki mereka. Nggih, Pak Abdurrahman leres panjenengan. Jadi pernah cekcok dengan Habib di Pasuruan. Jadi cekcok karena memang ya karakteristik mereka tuh nggak mau dikalahkan, nggak mau menunduk, nggak boleh menunduk, itu pantangan kok. Menunduk itu monggo permisi itu nggak ada. Mereka itu tegar tengkuk. Cara orang Israel itu ya itu nggak bisa dinasehati. Heran aku. Pak Muhammad Kunevi, Cirebon hadir kayak nggih monggo. Pak Coroko Channel, segera laporkan ke polisi. Siap, nanti kita proses. Ini kan masih mukadimah nggih. Kita kumpulkan semua data-data mereka. Jadi ini nanti ditarik ke ranah hukum pidana. Jangan khawatir nggih Pak Coroko Channel. Pak Surati Bakalan, kula saking Bojonegoro ikut nyimak kiai nggih, monggo Pak Surati Bakalan, salam kagem sederek-sederek wonten ing Bojonegoro Jawa Timur. Mungkin baru mendengar informasi dari kami ini, mungkin ada yang salah paham atau monggo diterangkan kembali. Wah, channel opo kok ngene iki? Nanti monggo dijelaskan nggih. Bu Mimi, efek 20 30 lagi sekarang pun NU sudah rapuh nggih. NU ini ya benar-benar rapuh lah kalau menurut saya. Sudah ditarik ke ranah politik, diontang-anting begini begitu. Aduh, sebagai kultur ya NU ini kadang-kadang saya itu rada ya sedikit bingung lah. Pada waktu saya merenung itu kok iso kayak gini ya gitu kadang-kadang. Pimpinan tertingginya kok iso ditundukkan Mbak Alawi kok klepek-klepek itu piye ya rahasiane ya. Ilmu apa diterapno kok iso itu. Kurang apa nih ya gitu. Heran aku. Pak Zaki Mubarak, Demak hadir nggih monggo. Pak Surya Fajar, aku cinta Kiai Pribumi nggih monggo. Sebenarnya kiai-kiai semua baik dari pendatang ataupun yang di sini semua sebenarnya itu sama. Islam itu sebenarnya nggak membedakan kok sebenarnya aslinya. Cuma mereka sendiri yang membedakan dirinya sendiri gitu loh. Saya itu herannya itu di situ. Tokita Ohma 1156. Sudah dari leluhurnya kalau mereka itu suka mengarang-arang cerita. Sepertinya Mbak Alawi ini iri dengan kebesaran Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu nggak ada apa-apanya. Lebih hebatan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam menurut mereka. Gitu nggih, Pak Tokita. Jadi, yang namanya Al-Faqihil Muqaddam itu semua lebih segalanya. Padahal di Toroful Ashab karya seorang raja Yaman Umar bin Rasuli yang mensensus seluruh keturunan Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu nggak ada satupun, apalagi mencatat nama Muhammad bin Ali yang terkenal dengan sebutan Al-Faqihil Muqaddam, Al-Mujtahid Mutlak, nggak ada. Itu karangan kitab internal mereka sendiri, dikarang-karang dewe, ditulis-tulis dewe, diyakin-yakini dewe, dikon percaya, wong liya dikon percaya. Pak Kustadi, tolong Pak Kiai sadarlah, panjenengan selalu direndahkan. Maaf kalau saya sopan, mesti piye Pak Kustadi. Ya saya itu sadar kok nggih. Panjenengan selalu direndahkan, nggih. Saya tetap tidak akan merasa rendah karena saya sepadan, sejajar dengan mereka para Habib Alawi itu. Saya nggak mau direndahkan. Dipegang kepala saya tak kaplok. Megang kepala saya tak kaplok. Kiai dipegang kepalanya oleh Habib malah seneng iku piye. Fajar
dari Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ponpes Wali Songo Maruyung. Kami tetap fokus mendukung kajian ilmiah Kiai Haji Madudin. Bentuk kemajuan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan umat tercerahkan dan terbebaskan. Siap. Dari Ponpes Wali Songo Maruyung. Nggih. Kita juga tetap mendidik masyarakat kita dengan data. Ya. Lah pas kalau live seperti ini kan ya nggak bisa menampilkan kitab-kitab, paling bisanya kan gini toh gitu. Tapi intinya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab-kitab nasab, ya kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab yang lain, sekaligus ilmu pengetahuan sains terkini, termasuk misalkan, Amerika itu loh sudah mampu menemukan inti atom sehingga dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal. Pertama kali dipraktekkan di Hiroshima dan Nagasaki siapa? Oppenheimer. Indonesia masih seperti ini. Bagaimana ini? Itu loh. Jadi kita harus maju, loh, bersaing dengan negara-negara maju. Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Arya Wiraraja Lumajang hadir ya nggih. Monggo nggih Bumi Arya Wiraraja masih ada situs Biting nggih di sana. Jadi kita ini bangsa besar Pak Budi Susilo. Tapi dibuat kerdil oleh para penjajah. Kompeni Belanda, diteruskan Jepang, diteruskan Nica Belanda lagi, lalu diteruskan antek-anteknya. Termasuk Londo Sawo Mateng. Bolo Dewi ya melu-melu njajah bangsane Dewi. Sejak dulu itu ada, nggih Pak Budi Susilo. Bangsa besar. Termasuk kerajaan Islam pertama di Jawa Timur itu dari Lumajang. Betul itu. Nanti kalau kita bahas lagi nggih. Dari Lumajang, Lamajang Tigang Juru. Pak Aryo Tejo, bagi yang belum tahu siapa itu Ahlul Bait, mereka adalah keluarga terdekat Rasul, yaitu istri-istri Rasul, Sayyidah Fatimah, Ali bin Abu Thalib, radhiyallahu anhu, Sayyid Hasan Husain. Habib bukan Ahlul Bait, nggih. Habib bukan Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait itulah yang haram menerima zakat dan sedekah. Di antaranya adalah Bani Hashim juga, dari keturunan Alawiyin, Akiliyin, Ja'fariyin, Abbasiyin. Termasuk anak-anaknya Sayyidina pamannya Nabi Abi Thalib. Ya, begitu juga dari lainnya, dari Abbas, paman Nabi dan seterusnya. Nggih. Begitu Pak Aryo Tejo nggih, leres. Belajar ilmu. Pak Alawi Habaib 15 tahun silam sudah saya baca arahnya ingin menguasai Indonesia dengan jalan doktrin kepemimpinan. Harus dari Pak Alawi. Habaib anak cucu Nabi ngedabrus mereka. Nggih, bener. Kalau semua harus dipimpin oleh Pak Alawi, ajur jum. Ajur kita. Sudah. Kalau sudah dipegang sama mereka, bisa kayak Yaman Utara dan Yaman Selatan. Pak Hasan Yulianto, pribumi siap belain Kiai pribumi. Sudarjo selalu siap. Nggih, Pak Hasan Yulianto, insya Allah pokoknya siap waspada. Waspada dari doktrin mereka. Itu aja sementara. Nggih. Berikutnya Pak Romli. Assalamualaikum. Terus suarakan kebenaran Kiai, biar mereka yang ngaku-ngaku Habib, biar nggak tambah bodoh. Semoga Kiai selalu istiqomah dan sehat selalu, amin. Ikut Habib 40 tahun nggak akan bisa jadi Habib, tetap akan jadi gedibalnya Habib, jadi budak, jongos, inlander dan herder. Tolong sadarlah kalian wahai saudaraku. Rata-rata itu saya meneliti yang ikut lama Habib yang militan itu omongannya itu ya kasar, saru, sama Kiai Ustadz pribumi itu merendahkan, ngepip, gamanya kemliti lah, bahasa Jawanya mekiti kemliti, gitu loh. Heran aku. Berikutnya Pak Wanto, kata Mang Taufik Assegaf, nasab Alawi itu sudah diisbat oleh ulama. Yang membatalkan nasab Alawi itu bukan ulama. Ngapain ditanggapi? Kang Mas Muhammad Taufik Assegaf itu bagai katak dalam tempurung. Nggak melihat dunia luar sana. Nggak melihat Nakobah Ansab Ashraf Al-Akiliyin Mesir, nggak melihat perkembangan di Yaman sendiri, asal usul nenek moyangnya, tidak melihat kondisi di Yordania, Arabia, di Turki sana, di Suriah sana, di Irak sana. Lah, bisanya mereka memang dompleng. RA, MDRA, Maktab Daimi itu juga membuat satu nakobah sendiri. Nakobahnya dompleng ke sana, katanya, oh saya ini di Mesir, ketemu ini loh. Senengannya itu mesti ngono. Nyantol. Saya ini dianggap bukan ulama. Katanya seperti anak kecil
atau orang preman pasar misui profesor gitarnya. Oh, berarti ketinggalan zaman, ketinggalan kereta kalau gitu itu. Nggak bisa diingatkan lagi kalau sudah menutup sumum bukmun umyum fahum layak kilun, sumum bukmun umyum fahum layar jiun, sumum bukmun umyum fahum layar jiun. Waduh, bahaya itu nanti. Sudah paling benar sendiri, paling alim sendiri, itu nggak bisa dinasihati. Berikutnya Pak Budi Sabto, virus harus cepat dibuatkan vaksinnya untuk bangsa ini. Kalau dimusnahkan, daun yang termakan ulat untuk menyelamatkan daun yang lain. Nggih, proses nggih Pak Budi Sabto. Jadi memang ini darurat lah sebenarnya kalau menurut saya. Karena apa? Ini imbasnya sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa dan anak negeri kita, generasi kita. Jadi harus segera. Yang tampil di depan ya kiai-kiai itu, tapi kiai-kiai yang tanpa pamrih. Ustadz-ustadz yang tanpa pamrih. Tanpa harus minta dipuji, disanjung, atau minta jabatan, enggak. Tapi tetap harus bergerak secara cerdas. Ya, jika ada yang mendekati capres-cawapres, ya tetap enggak apa-apa. Memang politik itu harus dengan siasat. Karena apa? Kalau kita nggak tahu politik, kita akan dipolitiki. Kita harus ngatur siasat gitu. Karena manusia itu semua berpolitik. Baik politik kekuasaan, politik dagang, politik menundukkan orang lain, ya termasuk itu nggih. Nggih, begitu nggih. Pak Solihin, kalau dibiarkan terus NKRI dan NU bisa hancur nggih, leres panjenengan nggih. Berikutnya Pak Las, semangat Kiai Nur, semoga banyak warga pribumi dan anak-anak pesantren tambah cerdas insya Allah. Pak Alhamdulillah, Kiai Haji Miftahul Anhayyar, Fakhrul Razi itu kepaten obor sebab tidak memiliki manuskrip kuno peninggalan Mbah Wali Songo serta tidak ada waktu untuk meneliti kitab-kitab nasab. Ya wajar bila ikut kena prank. Katanya Wali Songo dari Yaman. Pak Fakhrul Razi katanya 1200 tahun. Nggak paham sejarah. Lah Wali Songo itu Mbah Buyut saya itu punya catatan semua. Piye toki? Tidak hanya catatan bukti peninggalannya ada, tapi mau dikaburkan sekarang ini termasuk makam Mbah Sunan Ampel. Sudah diganti. Itu saya nggak setuju. Dikembalikan lagi ke asalnya, terbuka. Nggak usah diproselin kayak gitu. Buat apa? Itu ciri khas ala Yaman itu. Nanti 11 tahun yang akan datang, oh berarti keturunan Yaman. Nanti Pak Rumel Abes, Gus Rumel Abes, halah. Nah ini loh, senengannya Gus Rumel Abes itu menyepelekan. Mohon maaf, buku jenengan 53 halaman tidak saya bahas. Karena jenengan juga tidak nuruti masukan saya. Ya mohon maaf, jika nanti ya semoga tidak jadi sampah. Semoga tetap dihargai oleh yang tidak mengerti tentang masalah. Nggih, monggo nggih. Alhamdulillah Gus Rumel Abbas bisa hadir di live saya ini. Mohon maaf saya tidak bisa membahas karya Anda selama 3 bulan yang menelurkan hasil itu. Tapi tetap saya pelajari, saya print out. Saya pelajari terus. Nggih. Bukan mencari kelemahan penjenengan, enggak, ada sisi baiknya. Bahasa jenengan termasuk menggunakan bahasa akademik, ya, bahasa kelas tinggi. Kalau buat orang awam itu lalu jelimet. Dari Surabaya mau ke Jakarta itu harus mampir Probolinggo dulu. Atau naik kapal laut. Enggak langsung tentu poin, naik pesawat terbang saja. Berikutnya, nggih, alhamdulillah, nggih, salam buat keluarga, nggih. Berikutnya Pak Irfan Bakhtiar. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, mugi-mugi kita sedaya diberikan kesadaran seperti dawuh Kiai bahwa sanad lebih utama daripada nasab. Nggih. Sanad al-isnadu minaddin. Nah, jadi sanad itu sambung menyambung, periwayatan, silsilah keilmuan. Sanad. Kalau nasab juga harus nyambung juga. Kalau ada yang mempermasalahkan terputusnya nasab selama 700 tahun itu, yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Ini dalilnya Alatas itu, Hanif Alatas. Itu selalu begitu, bermain kata-kata saja. Nggak melihat informasi di luar sana. Kitabnya ada, tapi tidak menyebutkan. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di kitab yang lain ada. Di kitab sejarah yang lain, baik versi eksternal Thariqah Qadiriyah ataupun internal itu ada datanya semua. Gitu. Jangan samakan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Kitab abad 3 itu sudah terbit dan ada dicetak. Semua keturunannya terbukukan secara rapi oleh ahli nasab. Abad 4, abad 5, 6, 7, 8, 9 pertengahan sudah ada tulisan tentang anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad Al-Aba itu bukan fiktif, asli ada. Cuma Ubaidillahnya itu loh. Makamnya Imam Ahmad Al-Aba itu juga tidak jelas. Ayo, silahkan, ayo bukti-buktian saja. Imam Ahmad Al-Abah, pentolan pertama yang hijrah, katanya dari Basrah ke Hadramaut, itu makamnya tidak di situ. Entah itu benar atau enggak, makam asli atau enggak, atau buatan aja atau enggak. Yang asli, ya, itu tidak boleh dengan ronsen. Padahal itu ronsen, itu hasil ronsen. Biduni ta'yinil maudhi. Siapa yang mengatakan itu? Habib Abdurrahman As-Segaf bin Ubaidillah As-Segaf. Di dalam kitab Idamul Qut, begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain diterangkan itu bahwa makam Imam Ahmad Al-Aba itu juga fiktif. Kok bisa mengatakan itu? Ya ayo dibuktikan aja. Makam Imam Ubaidillah itu juga fiktif. Wong katanya di Sumal. Sebagian kitab ada yang mengatakan di Sumal, tapi ada yang di Tarikh Hadramaut Al-Hamid katanya mengatakan di Bor, sebelah timur kota Bor. Ini mana yang benar? Mana yang benar itu? Nggih, begitu nggih. Ini Gus Romel Abbas ini rondo mencucu ini. Gak apa-apa, alhamdulillah kan bisa komunikasi, alhamdulillah. Pak Safiuddin, para habib ciptakan sistem sendiri para kaspoan, kaspo. Nah, cara Gus Ali Masyhuri, tulangan Sidoarjo itu kaspo. Nah, Gus Romel Abbas tolong jenengan lihat video-video mereka, yang jenengan bela itu siapa? Itu aja lah, gampang. Gak perlu retorika, ya. Ayo, lihat semua. Saya ini yang ngedem-ngedem supaya jangan sampai masyarakat kita ini terlena, gitu aja. Tetap waspada. Ya, jangan mengikuti propaganda gitu nggih. Bapak Suryah Salon, Kudus nderek ngaos Pak Kiai Nur. Eksa. Mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat selalu istiqomah memberi pencerahan kepada kami. Insyaallah siap Pak Suryah Salon. Nggih, Kudus Kota Kretek, Jawa Tengah hadir nggih. Ibu Keke 6168. Para kabib tidak akan pernah berhenti atas pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah SAW karena cara cari hartanya di NKRI dengan jualan nasab, cari kehormatan dan cuan dengan membodoh-bodohi dan menakut-nakuti umat. Lah, ini namanya apa ya? Ya seperti apa ya? Gerombolan ya. Jadi mereka itu mengatakan saya ini gerombolan. Justru mereka itu gerombolan. Gerombolan yang membahayakan ketentraman, ketenangan. Nggih. Ini bahaya, nggih. Kalau mereka mencabut pengakuannya, tidak akan mengaku sebagai cucu Nabi, ya sulit mungkin. Mungkin gengsi ya mungkin. Karena sudah kadung gedabrusnya itu lama. Ratusan tahun. Enggak puluhan, ratusan tahun. Tapi yang paling nemen ya era setelah reformasi ini. Itu nemen. 20 tahun terakhir ini nemen. Ini. Dulunya ya gitu tapi enggak nemen. Gitu. Jadi ya ini karena sudah dikode sama admin, ya ini saya nawar lagi. Alhamdulillah tulisan-tulisan panjenengan banyak sekali. Ini dari Pak Pemburu Iblis. Berarti generasi NKRI ini sudah diracuni. Mestinya seluruh para kiai pribumi harus bersatu adakan gerakan. Jangan cuma diperingatkan, insya Allah. Harus ada gerakan memang. Sudah ada gerakan yang diketuai Gus Abbas dari Buntet Cirebon, di Surabaya setiap kabupaten nanti kalau bisa ada berdiri perwakilan pejuang-pejuang untuk meluruskan sejarah makam-makam khususnya, termasuk pejuang Nuriyah Wali Songo itu. Karena apa? Ini sudah terkena racun, bisa, obra, sudah meresap di dalam tubuh kita. Dan harus segera ada penawarnya. Gitu. Penawarnya apa? Ya harus bersatu untuk melawan gerakan ini gitu loh. Karena ini sudah masif gitu loh. Sudah masif. Jadi kalau saya cerita lebih dalam lagi mulai dari gerakan Cirebon, Pekalongan, Tegal, waduh masif.
Bahaya, bahaya. Mohon maaf, ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, harga mati kita. Nah, satu kali lagi ini, nggak terasa sudah berlalu hampir 1,5 jam. Ini dari Pak Gatot Bintarto. Sekarang dibalik, Habib harus dinomor 2-kan dalam apa saja, biar mereka sadar dulu, jangan kasih panggung. Pak Alawi, mereka pendusta. Pak Gatot Bintarto ini leres. Harusnya begitu, mereka makmum saja. Kan saya sudah awal, 2 tahun yang lalu sudah ngomong. Habaib yang ada di Indonesia itu, kalau mau aman, jadilah makmum saja. Nggak usah jadi imam. Rusak. Nggak usah jadi imam. Kalau mau ngimami, ya di internal panjenengan sendiri aja. Kalau di muka umum, jangan jadi imam. Ajur. Buktinya ya seperti ini. Daya rusaknya itu lebih tinggi daripada virus corona. Saya sempat mengatakan seperti itu. Akhlak anak muda kita, santri-santri kita itu, mereka itu hanya tawaduk kepada Habib. Kepada kiai itu enggak. Saya membuktikan sendiri itu, enggak hanya jari ini kila, wakola, jari ini, katanya enggak. Gitu. Kiai itu dianggap rendahan, guru-guru ngaji kampung itu apa? Receh. Sampai. Ini ya. Ini tidak kita inginkan. Mohon maaf, tulisan masih banyak, tapi kesempatan tidak bisa diundur lagi, tidak bisa diputar kembali. Mohon maaf, semoga tulisan panjenengan semua yang belum saya baca dapat pahala, energi kebaikan, tulisan tangan panjenengan yang baik-baik dibalas oleh Allah kebaikan yang sempurna di dunia sampai di akhirat panjenengan semua, dan yang buruk-buruk semoga dimaafkan, dikasih oleh Allah kesadaran untuk semakin baik. Pesan saya tetap jaga kerukunan, tetap kita menggunakan ilmu sabar tak terbatas, tetap kita ingatkan mereka. Jangan sampai diteruskan karakteristik rasis seperti itu. Siapa sebenarnya yang rasis? Saya apa? Para Habib? Jenengan bisa menilai semua. Jenengan lebih cerdas daripada saya. Demikian, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, bila ada kebenaran itu dari Allah, bila ada kesalahan itu dari kebodohan dan kecerobohan saya sendiri. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita menyimak bersama penjelasan beliau. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat terus dalam perjuangan ini, karena ini masih panjang. Karena disebabkan oleh kiai-kiai pribumi kita yang tertutup hati mereka, dan tidak terlintas sedikit pun dalam hati mereka untuk berpikir, kenapa ini? Apakah mereka betul bukan cucu Nabi? Wahai kiai, jangan cari aman dengan cuma ceramah, duit, sudah. Kalau tidak ada kitab nasab, datang ke Haji Imanuddin untuk melihat sendiri. Wahai saudaraku, yang di sana tolong disadarkan kiai-kiai muhibin mereka, karena merasa alim, merasa sudah banyak pengetahuan. Jadi giliran kita yang menyadarkan mereka. Perjuangan ini terhambat karena banyak kiai muhibin yang belum sadar. Insya Allah tetap semangat terus, walaupun mereka mencari aman, tapi kita tetap menggaungkan terus. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.